Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Di kesempatan pagi ini sebelum kita mengawali aktivitas kami masing-masing, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di kesempatan pagi yang indah ini Bapa, kami datang sujud menghampiri tahta kemuliaan Tuhan di tempat yang Maha Kudus. Kami datang mengucap syukur dan rasa terima kasih kami atas hidup dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur ya Bapa, atas berkat-Mu yang selalu mengalir terus di sepanjang kehidupan kami. Di kesempatan pagi ini kami hendak menggumuli firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong bantu kami ya Bapa, agar kami boleh dekat dengan hati-Mu ya Bapa. Agar kami boleh tahu dan mengerti akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar terhadap kami. Dekatkan kami pula Tuhan dengan jantung-Mu, agar kami mampu mendengarkan dentuman firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami gumulkan di pagi ini. Dekatkan kami juga dengan pikiran-Mu ya Bapa, agar kami bisa mengerti setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini kita ambilkan dari Injil Matius 9, ayat 9 sampai 13. Saudara-saudara nanti bisa membaca sendiri di rumah, saya akan bacakan ayat nasnya. Demikian Injil Matius ayat 9. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Judul renungan pagi ini kita beri judul Kunci Sukses dan Bahagia menurut Injil, khususnya Injil Matius tadi. Ada 3 hal kunci sukses dan bahagia menurut Injil Matius. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada hal yang benar, bukan yang memuaskan hasrat manusiawi. Seperti Matius merespon perhatian sang guru kebenaran. Dalam hidup kita, banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena mengikuti tawaran kebahagiaan duniawi yang berupa kedudukan, jabatan, harta benda, dan popularitas. Kunci yang kedua yaitu berani meninggalkan zona nyaman. Seperti Matius meninggalkan meja cukai dan profesinya yang memeras rakyat. Dalam hidup kita seringkali juga enggan meninggalkan zona nyaman. Merasa sudah enak dengan jabatan, dengan kedudukan yang kita emban. Kita enggak mau turun dari jabatan itu. Yang ketiga, yaitu kunci yang ketiga, siap menghadapi tantangan atau rintangan demi harapan atau cita-cita mulia. Seperti Matius, siap mengikuti sang guru meskipun laku perjalanannya
jauh dari kesenangan, tetapi dekat dengan penderitaan. Kita seringkali merasa putus asa kalau menghadapi tantangan atau rintangan hidup yang menerpa kita. Bahkan yang menekan hidup kita. Kita diingatkan untuk selalu siap menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga banyak menghadapi tantangan dan rintangan. Tapi dengan satu keyakinan, dengan mengandalkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, semua rintangan dan tantangan itu nanti bisa kita hadapi. Bersama Tuhan, kita bisa menghadapi tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Mari kita mengandalkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. 3 hal kunci sukses dan bahagia menurut Injil Matius. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah di pagi ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu merespon panggilan Tuhan untuk mengikut Tuhan. Mampukan kami agar kami bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun kami seringkali mengalami banyak rintangan dan tantangan, tolong mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu mengandalkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami meyakini bersama Tuhan, kami bisa melalui seluruh tantangan, menghadapi tantangan dan rintangan itu, sehingga kesuksesan hidup bisa dan kebahagiaan hidup bisa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, kesempatan pagi ini kami juga ingin berdoa bagi gereja kami GKJ Sukoharjo. Tuhan berkati gereja kami Tuhan, baik dari Bapak Pendeta maupun para majelisnya. Berikan mereka kemampuan, kepandaian, kebijaksanaan, agar mereka mampu mengemban tugas panggilannya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan, kepandaian Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di GKJ Sukoharjo. Tuhan berkati gereja kami, agar gereja kami boleh tumbuh dan berkembang dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Gereja kami boleh tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai gereja kami untuk meluhurkan nama Tuhan dan mengembangkan kerajaan Tuhan di bumi Indonesia ini, terkhusus di kota Sukoharjo ini. Bapa yang Maha Kasih, apabila pagi ini kami akan melakukan aktivitas kami satu persatu, Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar kami boleh melalui aktivitas kami juga boleh meluhurkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Ampuni dosa ketidaktaatan kami, dan ampuni kesombongan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.